Mungkin kesel juga sih kayak anjir gue gagal sekali, tapi Enggak, lo gak gagal sekali ya. Lo gagal berkali-kali. Aku gak bakal nyebut fandomnya ya. Cuma kemarin tuh sempat gak apa-apa ada. sebut aja biar kita bertengkar. Nggak Biar mau. kita ribut. This culture tempat ribut-ribut. Serius tadi. Sebenernya gak rugi kok, kalian kan recompensate ini itu, we want to know gitu ya, pendapat lu gimana ya. So nekat gue. Balikin aja dulu duitnya, Mel. Halo Watcher, Warga Culture, welcome to This Culture, diskusi Korean Culture podcast culture bareng Dua Culture. Hari ini Ini telat nih orang-orang tepuk tangannya. Hari ini gak ada gimmick-gimmick ya? Hari ini kita gak gimmick dulu Gak ada ya. gimmick-gimmick, kita bukan culture, kita culture karena capek ya. Kemarin habis marah-marah. Betul. Hari ini topik kita diskusinya adalah melanjutkan marah-marahnya Tifa. Marah-marah kemarin. Marah-marahnya Tifa ya. Apa sih abis itu? Gue lupa ya. Udah bilang lu masih marah. Oh iya. Jadi Tif, setelah kemarin kita ngobrolin ya tentang macem-macem. Kita ngobrolin tentang especially ya, lu sudah mengeluarkan sebuah budget for entertainment. Betul. Tapi ternyata zong, Ternyata scam. Machima. Enggak, gue cuma call out doang. It's not you, I'm just calling out. It's you. Oke, ya kemarin kita habis mendiskusi itu kejadian di konser Day6. My first question for today ya, sebelum gue membreakdown apa yang akan kita diskusikan hari ini, lu masih marah? Masih, meskipun ini udah jeda beberapa hari ya. Masih. Enggak cuma beberapa hari loh, kan kejadiannya udah dari Mei gitu sampai sekarang. Ini bulan apa ini? Bulan Juli. udah Masih 2 marah. bulan, masih Iya. marah ya. Karena tertahan berapa, 3 juta? 1,8 juta doang sih. 1,8 juta masih tertahan, jadi masih marah gitu. Masih marah gitu. Oke. Nah, Karena itu tadi ya, banyak banget dampaknya gitu. Material dan imaterialnya. Oke. Jadi ya overall kita udah bahas banyak sih kalau kemarin berkaitan sama what happened, apa yang kacau, what can be better, apa pendapat-pendapat para fans berkaitan sama ini. Hari ini sebenarnya kita mau bahas something else. Masih seputar topik yang sama, cuman kalau kemarin kita bahas before kejadian-kejadian dan saat kejadian konser-konsernya. Nah, berikutnya kita mau bahas tentang post konser. Ini sebenarnya term baru yang pernah gue denger ya. Gue sebelumnya ya, you guys know gue belum pernah nonton konser macem-macem. Gue baru familiar sama term post concert depression ya. Yes, PCD. Dan I didn't experience it when I was watching my concert. It was fun, tapi gue nggak sampai post concert depression. But I think I can understand ya. Ini sesuatu yang pas gue diceritain sama K-popers, ya kalau saking kerennya, mungkin gue terngiang-ngiang sampai mungkin beberapa bulan kemudian, anjir sedih banget, gue kangen banget sama konser kemarin gitu. But this is something new for me. Betul. Post concert depression. Nah, kita tuh udah ngumpulin beberapa curhatan orang-orang ya berkaitan sama post concert depression, and not in a way yang gue bisa relate dan understand, karena ini post concert depression yang kayaknya beneran depresi. Beneran depressing banget gitu. Benar. Post concert depressionnya tadi kalau biasanya itu berkaitan sama dia sedih karena saking bagusnya konsernya. Post concert depression yang sekarang nih yang kita kumpulin apa itu? Kalau yang sekarang adalah yang benar-benar depresi ya. Jadi benar-benar orang-orang, harusnya kan PCD tuh kita depresinya dalam artian kayak kita kangen, kita rindu gitu, kita pengen ketemu experience itu lagi gitu. Nah sekarang ini yang kita kumpulin adalah orang-orang yang depresinya adalah depresi yang udah gua nggak mau berurusan lagi gitu, bahkan sama grupnya sendiri seperti itu. Ini bahkan for me yang bukan fans ya, gue membacanya juga cukup sedih sih. I can imagine misalnya gue kemarin ya, kayak gue habis nonton Petualangan China Indra Musikal. Saking jeleknya manajemennya sampai gue kayak yang awalnya it's a good experience for me, itu hal yang memorable di masa kecil gue, sampai gue I don't want to do anything anymore tentang Sherina ya gitu. Gue bisa relate on that level karena kayak sedih banget. Nah, but kayak kita coba breakdown ya cerita-ceritanya ya. Nah, yang pertama nih kita mau bacain ya. Monggo Tif, roll it out. Oke. Nih, nanti editor tolong ditaruh sini tweetnya. Yang pertama dari kakak B @switch
switch chaos gitu ya. Dia bilang kirain gak bakal ngerasain yang orang-orang sebut sebagai lost spark gitu. IG member saya mood udah gak dengerin lagunya dari Juni, gak ngikutin update dan baca AU lagi. Gak ada niat benci tapi tiap denger lagu atau namanya jadi keinget beberapa hal. 1, setan kuning. 2, uang gue yang belum balik. Dan 3, fitnah jahat dari sesama fans. Kayak gitu. Itu there's a lot to unpack ya. Pertama setan kuning lagi. Karena dia sumber masalahnya sebenarnya. There's a lot to unpack dalam segi ini. Dia sampai gak mau awalnya fans. Cuman sekarang jadi quote unquote gak nafsu gitu ya buat mendengarkan lagi musiknya, karena when you hear the music itu jadi relate ke pengalaman depressingnya waktu itu ya. Dan kayaknya sama case-nya juga sama lu. Agak-agak masih mengganjal tuh karena anjir duit gue masih ketahan gitu. Benar. Nah, satu lagi yang mau gue unpack ya yang menurut gue belum terlalu clear. Itu fitnah dari sesama My Day-nya. What happened? Apa yang terjadi di kalangan para My Day? Itu gue penasaran banget sih. Apa yang terjadi di kalangan para My Day ya? Yang bisa aku ceritakan, yang aku tahu aja ya. At least setelah konser tersebut itu memang banyak banget yang berbeda pendapat gitu. Oke. Ada orang-orang yang case-nya langsung lost interest. Oke. Seperti aku saat itu. Langsung lost interest sama membernya gitu. Kenapa? Karena memang kita sebagai fans tuh pengennya kan dua arah ya. Walaupun kayaknya agak kebanyakan nuntut ya kalau dua arah. Cuma kan ekspektasinya seperti itu. Dan ekspektasi itu kan hadir nggak karena tiba-tiba kita pengen gitu, tapi kita ngelihat behavior idolnya ke fans yang di Korea gitu. Mereka bisalah dua arah gitu. Jadi case sebesar ini dan benar-benar seheboh ini dengan angka kerugian yang besar banget, kita tuh expect-nya ya member consoling us lah gitu, atau acknowledging the problem at the very least gitu. Member ini tadinya si anggota bandnya? Iya, si boy groupnya ini dan member-membernya gitu. Cuma konsol tersebut tuh nggak dapet gitu kita. Oh, ini beritanya yang di Korea itu My Day Korea di sorry ini ya? Kalau dulu tuh ada case-nya lah, intinya kayak berkaitan sama konser experience juga, dan member tuh cepet gitu, kayak H+1 mereka langsung kayak yang say sorry, terus kasih perhatian dan lain sebagainya gitu. Makanya pas kejadian ini, dan ini tuh gak tanpa alasan ya, maksudnya kayak My Day Berserikat tuh udah mencoba banyak upaya lah supaya ke notice sampai internasional gitu. Mereka udah nyewa kayak protes truck gitu, jadi di Korea tuh ada truk yang sisi-sisinya tuh layar screen gitu, itu biasanya dibuat protes gitu. Itu udah disewa, ditaruh di depannya agensinya D6 persis gitu, di JYP. Jadi banyak usaha yang sudah dilakukan, tapi nggak ada perhatian gitu loh yang kita dapatkan. Walaupun yang ini mungkin akhirnya menyebabkan perselisihan ya antar My Day. Ada orang-orang yang ngerasa nggak cukup perhatian yang dikasih sama D6, bahkan nggak ada gitu. Tapi ada yang bilang ya itu bukan salahnya member dong, kan problem utamanya di promotor lokal. Tapi bukannya pas konser tuh gue ngeliat beritanya ada yang sampai membernya nangis. Bener, nah ada juga yang kayak itu membernya udah sampai nangis loh, si Youngke gitu. Jadi dia di atas stage tuh nangis sambil bungkuk 90 derajat gitu. Terus ada isu-isu lah, bukan isu, kabar burung gitu ya. Di backstage juga dia nangis kejer gitu, katanya karena dia ngerasain juga kok beda banget antara konser yang tahun 2024 sama tahun ini gitu. Dia juga kesel gitulah gitu. Cuma gak ada yang kayak itu kan something yang spesifik menjurus ke problem itu gitu. Jadi pun misalnya secara visual udah kelihatan sedih, cuman gak diadres gitu ya. Iya, gak diadres dan akhirnya kita jadi saling berspekulasi. Ini sebenarnya si Youngke ngerti kondisinya atau enggak, member ngerti enggak. Ada juga yang bikin orang-orang makin kesel tuh karena agensi itu tiap grup kan pasti punya official account ya. Lewat official account tersebut agensi itu ngeluarin statement tapi semacam minta maaf lah gitu.
Tapi yang mereka highlight itu bukan tentang treatment dari promotornya atau kelalaian mereka dalam memilih promotor dan lain sebagainya. Mereka nge-highlight kejadian di konsernya yang mungkin bikin gak nyaman, yaitu ada hujan gitu. Padahal kayak padahal that's not the main problem gitu. iya, mereka men-address itu sebagai main problemnya, yang mana bikin orang-orang akhirnya makin tambah emosi lagi gitu. Jadi emang ada orang-orang yang ngerasa udah Ini crisis manajemennya ya. bener, PR-nya jelek banget Iya, sih menurutku PR-nya si JYP ini. Iya. Jadi ya itu perpecahannya, at least yang aku tahu ya, itu tuh ada di situ. Jadi ada yang ngerasa ini tuh Day6 ikutan salah, ada yang ngerasa ngapain nyalahin Day6, mereka nggak tahu apa-apa. Terus dibalas lagi lah, mereka udah gede, mereka aktif sosial media, mereka ngerti teknologi, kenapa sampai nggak ngerti gitu. Iya. Kayak gitu sih. Ini interesting ya. Jadi di kalangan ya, and understandable karena nggak ada communications yang clear juga ya berkaitan Benar. sama sikapnya. Tapi sebenarnya clear sikapnya adalah oke, gue say sorry because of the storm. Jadi itu sparks new debate, gue bisa paham. Cuman gue penasaran juga sama teman-teman semua yang My Day, para fans Day6. Kalau nanti kita explore ke lu ya. Tapi for you guys, I'm interested what you guys are thinking ya about the concert. Habis itu sikapnya JYP terhadap hal itu, termasuk sikapnya Day6-nya juga ya. Betul. Either kalian, I don't know. Kalau gue mungkin melihat Yongke-nya nangis aja, gue udah cukup berempati lah gitu. But maybe gue nggak ngerasain mengeluarkan jutaan rupiah. Tapi gue banyak rasakan sih gitu. yang kayak ada fans Korea kan, maksudnya viral lah Yongke nangis pas hari konser itu. Ada fans Korea yang ngelihat video tersebut dan akhirnya jadi ikutan kayak ngehina Mayday Indonesia, karena kayak lo ngapain sih sampai kayak gitu bikin idolnya sampai nangis, padahal sebelum konser si fans Korea ini tuh ikutan mendukung gerakan Mayday berserikat gitu. Cuma pas ngeliat Yongke nangis dia langsung kayak tunjuk-tunjuk nyalahin Mayday Indonesia. Ini kompleks gitu. ya. Dan ini si Mayday yang di Korea nyalahin. Terus pasti ya I can imagine Mayday Indonesianya itu pas denger tersebut, anjir lu Mayday Korea kan lu di anak spesial. Betul. Kan. Kalian kan nggak tahu kita lu nggak tahu rasanya apa gitu. Iya. Lu nggak tahu rasanya di refund oleh tiket.com. Iya, dan refund yang di Hamin 3 tiba-tiba nggak bisa nonton konser, kan nggak tahu gitu. So this is interesting, teman-teman yang punya pendapat silahkan share. Gue mau mengulas juga ya nanti maybe on the upcoming episodes pendapat-pendapat kalian. Nah, gue mau tahu kalau Tifa, you're on what team? Lu di yang apa nih? My Day-nya emang bukan My Day. Day6 emang salah gitu. No apologies from Day6 tuh big no and bad communications, atau lu yang kayak enggak, ini emang promotor yang salah, agensinya yang ngaco, komunikasinya I believe Day6 is still good, atau maybe other angles yang gue juga nggak tahu. Gimana your take? Sebenarnya awalnya aku mencoba untuk kayak ini fully yang salah adalah promotornya gitu. Jadi si Kuning yang totally salah gitu. Dan sampai sekarang memang kesalahan terbesar kan ada dari si Kuning ya. Oke. Yang dituntut sampai sekarang pun sebenarnya yang masih kita aktif gerakan untuk dan suarakan untuk mengembalikan refund dan lain sebagainya kan si Kuningnya gitu. Cuma sebenarnya kalau aku pribadi itu kayak snowballing aja sih gitu. Awalnya aku ke si Kuningnya doang gitu. Pas hari H konser tuh aku emang ada sebel-sebelnya sama member. Cuma persis. Tapi sebelnya lu sama member tuh apa? Karena mereka nggak speak up sih. Oh, jadi what you expected adalah lu mereka ngomong langsung gitu, address the problem. Iya, betul. Karena kan kesempatan konser tuh kesempatan fans ngelihat idol dan sebaliknya, idol ngelihat fansnya juga gitu, idol ngelihat struggle fansnya gitu. Saat konser tuh aku ada sebel-sebelnya, cuma pas ngelihat Yongke nangis, terus ngelihat yang kayak kata orang dia sampai di backstage tuh juga marahan sama si Melanie gitu kan, itu bikin aku kayak oh iya berarti member tuh sebenarnya mungkin ada taunya lah, tapi mungkin ditahan untuk ya kepentingan konser, mereka mau menghibur gitu, jadi ditahan lah gitu. Cuma berlarut-larut tuh nggak ada action apapun buat kayak ngasih comfort ke My Day, sama sekali nggak ada. Terus kemarin itu puncaknya apa ya, aku lupa sih kalau untuk aku pribadi. Cuma di detik konser itu memang aku udah mulai berhenti dengerin lagu Day6. Karena sama persis kayak kakak Bi tadi,
setiap denger tuh jadi sebel sendiri gitu. Yang tadinya punya experience bagus, kenangan indah gitu ya sama lagu-lagunya, jadi malah kebayang hal yang tidak menyenangkan itu gitu. Jadi emang udah nggak pernah secara sengaja dengerin lagu Day6 lagi. Makin kesini, kemarin sih yang puncaknya itu kemarin di Day6. Tiff, jangan nangis, Tiff. Nggak nangis, udah berlalu. Kemarin kan mereka habis konser ya. Di konser yang kemarin tuh ada problem gitu, aku lupa deh problemnya apa gitu. Ini konser yang kemarin Mei juga? Enggak, konser di Korea. Oke. Ada problem something about the concert gitu, yang bikin My Day Korea tuh marah. Nah, itu tuh si agensi dan juga member tuh cepet ngasih comfort dan perhatian dan lain sebagainya gitu. JYP ada kantornya nggak sih di Indonesia? JYP memang belum punya kantor sih, setauku di Indonesia ya. Nggak bisa dilemparin telur kalau gitu ya. Nggak bisa nih. Lemparin tomat. Saya kalau bisa mau gitu kan saya. Siapa yang tinggal di Korea nitip gitu kan. Tapi maybe that's the thing juga ya. Berkaitan sama kenapa yang Korea bisa, gue nggak tahu ya. Gue cuma bisa membayangkan Korea bisa dapet fast treatment, fast apologies juga karena satu, they have office di sana, sehingga ada resiko-resiko ketika problem nggak segera di resolve. Okay. I don't know, apakah kalau misalnya maybe tuntutan, gue nggak tahu ya, tuntutan kalian bisa JYP market itu gede banget di Indonesia, lu harus buka office di sini. Menurutku gitu. itu harusnya jadi perhatian juga ya. For agencies kayak for agencies Indonesia tuh masuk ke angka terbesar, salah satu angka terbesar fansnya Day6 loh. Jadi di Indonesia, dan kalau mereka nggak perhatian tuh chance mereka kehilangan market tuh besar banget. Dan itu sudah proven, sudah terbukti, sudah banyak orang-orang yang akhirnya nggak nge-stand Day6 lagi gitu. Banyak yang malah akhirnya mungkin kayak nggak peduli lagi sama Day6 dan lain sebagainya gitu. Itu kan mereka kehilangan duit ya. Dan I think sekarang juga strategi, gue nggak tahu deh, a lot of agency atau some agencies ya, itu tap into tren-tren yang lagi ada di Indonesia. Itu kan nunjukin bahwa consumer market kita besar banget di Indonesia ini. Ini gue mau segue sedikit ke topik berikutnya yang mau kita bahas ya. Nanti kita bisa deep dive lagi yang tentang post concert depression. Tapi gini, ini mungkin takes-nya ya dari diskusi kita hari ini. Bisa juga kalian pahami bahwa you guys have power sebagai konsumen. Kalian punya power. Jadi gimana your takes nih, terutama kan My Day gue lihat cukup at least on my opinion ya, sebagai pandangan orang luar, cukup terorganisir sehingga mereka bisa tadi mengadvokasi yang truk sampah atau truk apa tadi? Protes truk. Emang nggak ada isi sampahnya gitu? Nggak ada, isinya cuma cacian aja. Atau itu isinya sampah sih, bisa dilempar-lempar. Bisa di arrange itu, bahkan My Day Indonesia tapi nge-arrange protest truck di Korea kan. Betul. Gitu. So I think itu cukup terorganize dengan baik lah. Nah, gue penasaran your takes on apa bahasa, bukan consumerism tapi maybe the power of consumer ya. Ini udah go well belum sih di Indonesia? Day6 itu contoh yang baik atau bukan? Habis itu sebenarnya yang lu pandang sebagai baik tuh kayak gimana? Strong tuh seperti apa? Sebenarnya itu ya, karena aku ngerasa fans itu kan ya konsumer akhir gitu ya. Jadi kita yang spending money gitu. Kalau secara teori kita punya power, kita punya bargaining power gitu. Cuma aku ngeliatnya emang kalau di Indonesia tuh banyak fans yang masih kayak nggak mau memperjuangkan powernya tersebut gitu. Jadi mereka mentalitas Jawa ya. Aku Jawa loh. Mentalitas Jawa. Aduh nggak enak, mau protes nggak enak. Sorry, bukan mentalitas Jawa ya maksudnya, tapi I think stereotype, lebih tepat stereotype Jawa seperti itu kan. Iya, jadi kayak banyak yang nggak enak, merasa kayak udah dikasih bisa ketemu tuh udah sesuatu yang harus disyukurin gitu. Padahal ya kalian kalau dizolimin ya ngomong lah kalian dizolimin gitu. Padahal kan gue bayar buat ketemu. Dan gitu. Bayarnya kalian tuh nggak mungkin kecil, pasti besar, pasti jutaan gitu loh. Yang terjadi sama May Day kemarin menurutku adalah contoh baik ya. Jadi benar-benar orang-orang memperjuangkan apa yang jadi haknya, mereka call out aksi-aksi yang nggak sesuai seharusnya gitu ya. Dari awal sampai akhir mereka benar-benar perjuangin lah, dan mereka mengadvokasi juga, nggak cuma ke sesama fandom, maksudnya ke sesama My Day, tapi ke fandom-fandom luar juga. Mereka actively ngomong kayak, guys kalian jangan sampai kayak kita gitu. Kalian kalau ada event sama si setan kuning ini jangan sampai
datang lah, jangan sampai mau, jangan sampai kena tipu muslihatnya mereka gitu. Maybe this is take untuk fandom-fandom lain juga ya. Jadi gue nggak tahu apakah ada yang bersikat-bersikat juga di fandom-fandom lain. But penting sih menurut gue buat kalian apa ya, at least punya mindset tadi bahwa you guys pay untuk ketemu ini. Itu bukan Betul. bukan sebuah kehebatan promotor. Promotor are being paid untuk membawakan your idol ke negara ini gitu. Mereka dibayar untuk melakukan itu dengan smooth. So if it's not smooth, ada banyak promotor lain gitu. Ada nggak sebenarnya? Ada banyak sebenarnya promotor Ada lain banyak itu, promotor lain. banyak. Cuma Nah. ya banyak yang nggak bener juga Atau sih. aturan ini ya, apa Kenapa namanya? ya promotor Aturan Indo itu open- banyak yang kayak gitu. Open pitching, Open tender. open tender, dan salah satu jurinya fans gitu. Iya, harusnya gitu ya. Jadi lebih memanusiakan terkurasi, sesama iya. fans Jadi gitu. si promotor juga jadi kompetitif gini. Tapi itu maybe this is a good idea, siapa tahu bisa jadi standarnya gitu, Iya, jadi benar, standarnya. benar. Promotor-promotor lu jangan agensi aja yang ikut tender-tender ya, tapi lu juga tender lah buat jangan-jangan mereka tender juga sebenarnya ke agensi-agensi sana gitu ya. Ya, but I think ya, itu some thoughts gitu. Menurut kalian gimana kalau misalnya kalian dilibatkan juga dalam pemilihan promotor apa nih yang bisa menjembatani kita gitu. Tell us your thoughts gitu. Yes. So contoh My Day ini sebenarnya contoh yang bagus. Contoh baik lah menurut aku gitu secara keseluruhan ya. Hmm. Tapi ya banyak juga sebenarnya fans-fans yang belum bisa dijadikan contoh baik gitu. Aku nggak bakal nyebut fandomnya ya. Cuma kemarin tuh sempat Gak apa-apa ada. sebut aja biar kita bertengkar. Nggak Biar kita mau. ribut. This is culture tempat ribut. Ini sebagai study case aja ya. Kemarin itu kan harusnya memang habis konsernya Day6 tuh si Setan Kuning ini membawa nanti aku kena somasi takut banget deh. Si Kuning ini harusnya membawa adenya Day6 si Extraordinary Heroes gitu kan. Oke. Sebenarnya kalau dari My Day memang sudah memberikan apa ya wanti-wanti lah Oke. ke teman-teman fansnya Wait, wanti-wanti Extraordinary. Iya, dari My Day-nya ya. My Day-nya Sorry, gue maksudnya kira kayak tadi Day6-nya udah mau wanti-wanti. No. My Day-nya kayak udah kalian gak usah beli tiketnya gitu. Oke. Maksudnya kayak pasti berantakan, ini aja Ya. berantakan banget gitu. Tapi di satu sisi, I don't know, lu sendiri kan juga your first experience sebenarnya bagus-bagus aja kan. Iya. Maybe gue nggak tahu, gue lagi memposisikan jadi si Kuning ya, si Mechima gitu. Mungkin kesel juga sih kayak anjir gue gagal sekali. Tapi Enggak, lo gak gagal sekali ya. Lo gagal berkali-kali. iya, tapi Cuma yang sekali ini aja membludak karena fans-fansnya pintar. tapi terus dihasut di konser-konser yang lainnya. Maybe gue nggak tahu ya justified atau enggak, but wajar ada marah-marahnya gitu, wajar. I don't know, lu kasih pendapat kita, Meci masih datang. Lu datang, jangan somasi, ada yang disomasi nggak sih? Ada banyak, Ya, banyak lu- banget yang disomasi. Jangan main somasi lah, gue pengen dengerin lu juga kok, gimana pendapat lu? Anjir, gue kan pernah sukses gitu, Iya, sekali why doang you did what fail. you did gitu ya. Ya, Reasoningnya apa sih? Iya, apa penjelasannya? Gue beneran pengen tahu sih, bukan ya. You tell us lah, you tell me. Gue usir Tifa nih kalau misalnya lagi di sini. Gue gak pernah nonton konser-konser lu, don't worry ya. Jangan somasi ya, jangan disomasi. Lu datang ke sini. DM kita, siapa namanya? Milenia. Melani. Lu DM kita, maybe we can invite you over nggak dinner ya, sorry kita aja belum. Ya, in our humble place, let's talk lah gitu, oke? Ya. So, masih ada nggak beberapa case post concert depression lagi? Yang good thing apa bad thing? Yang kejadian on your case lah, on case ini, yang sad gitu. Yang set ya, aku sebenarnya semenjak kejadian itu memang nggak terlalu update lagi sih, Oke. gitu. Karena bener-bener kayak menjauhi hal-hal yang berbau fandom lah gitu. Jadi emang aku agak cukup buta. Cuma ya itu tadi sih, menurutku kayak bukan satu kesalahan besar dari satu pihak tuh bisa banget ngaruh ke experience banyak orang gitu dan persepsi banyak orang. Jadi ya promotor yang bener-bener aja lalu bekerja. Atau maybe gini, kalau take gue mungkin bukan yang bener-bener aja. Mungkin di perspektif kalian udah melakukan hal yang benar, tapi Enggak. Oke, gue sanain dulu pendapat gue. Maybe di perspektif mereka, wah kejar dari segi financial, dari segi bisnis, we've done everything right. Cuma maksud gue gini, mungkin root cause dan root problemnya adalah
you don't understand seberapa besar impactnya, sehingga menurut lu istilahnya apa ya, ya baterai HP Nokia gebok anjing, lu tau nggak? Itu kan di cas bentar penuh dan bertahan berhari-hari gitu ya. Effortnya segitu doang, padahal sebenarnya your impact itu lebih besar lagi. Itu misalnya kayak nge-charge mobil EV yang butuh waktu lebih lama, preparation lebih tinggi, butuh a lot more care, karena kesalahan dikit bisa fatality sampai orang meninggal karena mobilnya rusak gitu. Mungkin root cause-nya adalah you guys have tried but you don't understand sebenarnya se-impactful apa, sampai tadi wah ini gagal konser kita bisa jadi number of fans-nya turun, viewership mereka turun. Viewershipnya turun ya, kalau misalnya di agency dan di boy group pasti automatically directly impacting to sales, ke performance, dan juga ya, sayang pada marketnya ada dan suka. Iya ya, gitu. menurutku kayak case-nya si Kuning ini harusnya jadi pembelajaran ya, karena banyak For agencies juga ya pembelajaran. for agencies, for promoters, For fans gitu, juga. for fans. Karena banyak kayak si Kuning sendiri deh, jadi batal datengin konser banyak orang Ya, gitu. iya. Terus Wait. Dia batal karena nggak di-trust lagi atau gimana? setauku dia udah nggak di-trust lagi sama JYP sih harusnya ya. Oke. Jadi mungkin nih kayaknya mereka open tender terus nyari satu promotor lokal yang buat 1 tahun gitu. I see. Cuma kayaknya ini udah dilepas kontraknya sih, karena udah nggak ada konser-konser lagi yang berkaitan sama JYP gitu. Oke. But this is interesting ya. Dari segala hal yang buruk ini mungkin good take-nya adalah because of them diskusi-diskusi seperti ini jadi terbuka gitu. Iya, tapi enggak sih. Cuma kasihan sebenarnya. Gini ya, Give them some credit tuh. nggak bisa. Gimana kreditnya? Mereka masih ngutang 4,7 M loh sama My Day. 4,7 M. Oke, wait. M-nya miliar bukan milion. 4,7 ya. Iya. Wait, ini perlu kita breakdown ya. Ini data dari mana? Tanya My Day emang. Oh iya, kalau My Day Berserikat tuh emang dari awal, dari April tuh mereka udah pengumpulan data. Oke. Menurutku My Day Berserikat pendataannya lebih bagus daripada si Kuning ya. Iya, tapi solid banget ya anjir. Gue nggak expect sih Iya. terorganize itu sih. Bener, thank you banget kakak-kakak My Day Berserikat deh pokoknya. Jadi mereka selalu ngedata dan nge-update datanya Oke. gitu. Jadi di data mereka tuh memang secara total kerugiannya itu ada 5,9 M. Oke. 5,9 miliar, dan terakhir di data yang mereka show 22 Juli ya, itu Oke. masih ada 4,7 yang harus dibayarin gitu. Oke. 4,7. Nah ini nih Mel. Ini kan angkat dari My Day, Mel, ya kan? Gue tahu pasti lu mikir, Kata gua lah, enggak sebesar itu. dia nggak gitu. ada I don't know. datanya. Enggak, what I mean is you show us, you tell us gitu. You tell us dari perspektif lu gimana, seberapa besar, misalnya sebenarnya nggak rugi kok, kalian kan recompensate ini itu, we want to know gitu ya, pendapat lu gimana ya. So nekat gue. Balikin aja dulu duitnya, Mel. Iya. Oke. That's about it ya. Terkait topik hari ini adalah yang post concert depression. So tadi take-nya adalah guys, buat kalian para fandom, terlepas sekarang lagi ada konser atau enggak, I think it's good enough untuk kalian apa ya, berserikat ya. Betul. Nggak harus Saling yang berjuang. nggak harus yang kayak wah kita harus menuntut promotor, nggak selalu kayak gitu. Berserikat tuh bisa dalam artian yang macam-macam, kayak guys ayo kita berjuang untuk mereka akhirnya konser di sini. Menuntut hak gitu. Nggak harus selalu negatif. Nonton konser kan hak kalian juga sebagai fans. Iya. Bisa I ketemu idolnya. wouldn't say sebagai hak ya. Gue nggak bakal bilang hak gitu. If you paid, itu jadi hak lu. Iya, gitu. iya. Tapi maksudnya itu sebuah aspirasi. Gue lebih agree termnya aspirasi lah ya. Kalian berkumpul, beraspirasi lah. Misalnya, gue fans G-Dragon habis konser ya. Habis konser ya. Misalnya, oh udah lama kita nggak nonton G-Dragon. Fun fact, gue kira awalnya G-Dragon itu grup. Name-nya G-Dragon, man. Who names themselves G-Dragon? Very uncultured person right here, guys. I'm not fit to Nggak host bisa, culture ya. nggak bisa. I thought G-Dragon was a group, tapi ternyata gua flabbergasted. Oh, G-Dragon tuh orang ya. Oke. Iya, Berarti kamu nggak tahu Big Bang? Big Bang Group. Big Bang Group. Big Bang I know. Grupnya G-Dragon itu Big Gua Bang. Gua gak hafal lah, gua nggak dengerin lagu mereka. Gua kalau nggak tahu, gua kalau nggak kenal lu, gua nggak tahu Yankee. I can
think that as a group. Iya, cuma maksudnya kayak Big Bang and G-Dragon is globally known gitu loh. Oke. I know Big Bang tapi gue nggak into banget, makanya gue kira awalnya G-Dragon apa namanya grup ya. Nah, kalian berkumpul, berserikat, oh ayo datengin yuk fans ini atau meet up, small activities, kalian having fun dan ini something yang gue suka juga sih dari this community ya, dari Korean fans community. Gue rasa there are a lot of debates dan pertengkaran, tapi there are some good issue yang gue liat, oh gila piknik bareng, kayak kalian strangers tapi there is something that unite you all, terus kalian kumpul, apa ada culture lagi norebang itu menurut gue that's a fun culture yang bisa mempersatukan orang-orang, so it's fun. Mulai dari situ sehingga ntar kalian makin solid ya, sehingga when shit happens ya kalian hopefully bisa berserikat kayak tadi gitu ya. Sama understand your power as consumer ya. Bener. That's my take. Let's hear your take. Take aku mungkin lebih ke buat promotor di luar sana ya. Masih promotor. Nah, maksudku kayak kalian kan berbisnis gitu, kalian punya konsumen gitu. Dan promotor tuh menurutku bisnis yang di service ya gitu. Jadi harusnya kalian care lah sama service quality kalian gitu. Yang nilai siapa? Konsumen kalian gitu. Ya itu siapa? Fans artis yang kalian bawa gitu. Jadi jangan ngerasa kayak meninggi lah. Kebanyakan promotor menurutku meninggi ya, kayak ngerasa kan gue yang datengin mereka ke sini gitu. Kalau nggak ada gue kalian nggak bisa lihat mereka gitu. Jangan yang kayak gitulah gitu. Jadi treat your konsumen properly sih menurutku teman-teman promotor ya. Oh, gua gara-gara lu bilang tadi ya, gua jadi agak connecting the dots. Mungkin di kepala mereka their clients is the boy group. Karena ya gimana pun juga uang pasti dari si clients ya kan. Iya. Iya gak sih? Itu pembahasan yang dilakukan juga sama teman-teman My Day pas konser Day6 kemarin. Oke. Karena kayak emang dia nge-treat Day6 bagus banget. Oke. Dan itu yang bikin kita mikir, ya mungkin akhirnya kenapa JYP milih mereka lagi karena udah bertahun-tahun kerjasamanya gitu. Karena ya si kuning ini nge-treat si grupnya Day6-nya memang bagus. Properly kayak artis mana lagi sih yang disewain jet pribadi So gitu. so in a way dipesenin di Four Seasons Hotel. Iya. Gitu. So in a way maybe you guys are doing it right ya, nge-treat klien kalian dengan benar. Tapi maksud gue tadi impactnya kalian coba zoom out lagi. Lo kalau misalnya treat si boy groupnya atau girl groupnya bagus, tapi fansnya enggak, emang nggak impacting to their revenue, emang nggak impacting to their merchandise sales, emang ini terjadi post konser depression and depressing ini ya kan. Sehingga coba think bigger, dan I think pressure-nya harus tertuju pada boy groupsnya juga. Lo harus mikirin juga bahwa you guys can be this big because of the fans because of the communities. Jadi jangan cuma mikirin gue nggak apa konser jelek meninggal sorry gue agak jelek. Gue udah terkenal gitu. Gue udah terkenal, gue tidur di Four Seasons Hotel. Iya. Baik banget promotornya, di lapangan pura-pura nangis. Sorry. Enggak, itu tulus guys. Sorry young K-fans, no offense. Tulus nangisnya. Okay, yes. So that's our take. I'm really interested to hear what you guys thought about this specific issue ya, post concert depression. Pandangan kalian tentang promotor, boy groupnya, fansnya, harusnya mereka seperti apa? Let us know in the comments. And yes, I think that's all. Thank you. Tenang, next episode kita nggak bahas Day6 lagi. Unless you mau nonton, lu mau datang ke sini Mel, welcome. I want to talk to you. I want to welcome you. Ya, makanya she won't be here. Kecuali bayar dulu utang lu Mel. 4,7 M. Okay, thanks everyone for today's episode. We'll wrap this up. See you next time on our next episode ya. Ya. Next episode sedikit mungkin berantem beneran. With who? Stay tuned. Okay, thanks. Bye bye everyone. Bye bye watcher.